Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema tentang mensana in corpore sano. Sebagai dasar landasan tema kita hari ini, yaitu sebuah doa dari Hizkia. Beginilah firman Tuhan. Yesaya pasal 38 ayat 16. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Kiranya doa Hizkia ini juga sebagai dasar doa kita semua, supaya apa yang kita harapkan seperti mensana in corpore sano. Kata tersebut merupakan sebuah kalimat yang memiliki arti dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mensana in corpore sano juga dijadikan slogan, spirit, dorongan, motivasi di bidang olahraga, kesehatan di seluruh dunia, bahkan tak terkecuali juga di Indonesia. Meskipun banyak anggapan yang mengatakan bahwa anjuran tersebut seolah-olah tidak alkitabiah, tidak realistis, atau bahkan mustahil untuk dilakukan. Tetapi hal tersebut dapat dianjurkan dan digunakan untuk sebuah kemenangan yang besar bagi setiap anak-anak Tuhan. Apa itu mensana in corpore sano? Bila badan kita kuat dan sehat, maka jiwa kita pun sehat, juga pikiran pun jernih. Tetapi kalau jiwa kita sakit, pikiran jernih pun melayang dan logika pun menghilang. Dengan kata lain, fisik dan mental yang kuat, jasmani dan rohani yang sehat akan menghasilkan individu pribadi-pribadi yang tangguh, yang diperhitungkan. Ada satu pokok doa juga dari Rasul Yohanes di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, melindungi kita semua, seperti doa Rasul Yohanes ini terjadi dalam kehidupan kita semua. Sekarang bagaimana caranya kita bisa mengalami mensana in corpore sano? Di dalam Roma pasal ke-12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Dalam ayat ini ada 3 hal yang perlu kita evaluasi dalam diri kita. Yang pertama adalah bersukacita dalam pengharapan. Sudahkah kita bersukacita dalam pengharapan kita? Seperti sukacita kita, seperti ketergantungan kita, seperti nafas kita yang ada dalam diri kita. Karena Roma 9 ayat yang ke-16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Artinya sukacita itu tergantung oleh sikap kita kepada Allah. Marilah sukacita kita penuh seperti di dalam Kolose pasal ke-3 ayat ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat,
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari kita tetap beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datang ke hadapan hadirat-Nya dengan menghampiri penuh sorak-sorai yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Seperti termostat, satu alat pengatur suhu yang ada di AC, tidak terpengaruh apapun keadaan sekitar, tetapi hanya kita dengan Tuhan. Hal yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam penderitaan. Seperti teladan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Pelayanan apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita kerjakan, kita tetap sabar dalam segala sesuatu. Seperti kebutuhan kita bukan hanya sekedar ada di dunia ini, tetapi sepenuh hati, fokus kita, segala sesuatu yang kita kerjakan, kita jumpai dengan tangan kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Itulah firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal ke-9 ayat yang ke-10. Ingatlah ketika kita dipanggil, bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Tuhan menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Dan kita pun harus sabar menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Sabar itu bukan seperti termometer yang terpengaruh dengan keadaan sekitar. Karena mengatur suhu, ketika panas di luar menjadi panas dan suhu itu pun naik. Ketika dingin di luar menjadi dingin dan suhu pun itu akan turun. Tapi sabar itu seperti spons atau busa yang elastis, yang fleksibel, dihimpit dalam keadaan apapun akan kembali menuai kemenangan yang besar. Itulah kesabaran seperti yang diharapkan oleh firman Tuhan. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Dalam Mazmur pasal 63 ayat yang ke-7. Supaya apa yang kita alami ini tidak jemu-jemu. Karena di dalam Mazmur pasal 63 ayat yang ke-7 ini. Beginilah firman Tuhan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Artinya firman menjadi teman sepanjang hari kita. Sepanjang tidur kita, sepanjang istirahat kita. Seperti bantal dan guling yang menemani istirahat kita. Sehingga kemenangan demi kemenangan kita akan raih karena ketekunan kita di dalam doa. Di dalam Yesaya pasal ke-26 ayat yang ke-9. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar daripadamu. Itulah firman Tuhan. Mari kita sepenuh hati, seperti di dalam Mazmur 119 ayat 57. Karena bagian kita adalah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Nya. Bertekun ini seperti slow start, berjalan lambat tapi pasti, dan bisa menghantarkan aliran listrik, dan tidak ada putusnya tetap bisa nyala seperti kulkas dan TV kita. Mari sidang jemaat Tuhan, kita tetap bersukacita dalam pengharapan, sabar di dalam kesengsaraan kita, penderitaan kita, apapun yang kita alami hari-hari ini. Tetapi harus tetap bertekun di dalam doa. Sebagai ayat penutup di dalam Roma pasal ke-12 ayat yang ke-11.
Janganlah hendaknya kerajaan-Mu kendor, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita tetap melayani Tuhan, apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Dan kita berdoa untuk bangsa, untuk setiap kita, generasi penerus iman percaya kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini. Berkati firman-Mu, berkati setiap kami yang mendengar, supaya kami tetap di dalam sukacita kami, dalam pengharapan kami. Supaya kami sabar dalam segala penderitaan yang kami alami hari-hari ini. Tetapi kami yakin percaya kami tetap bertekun di dalam doa dan memberkati bangsa dan negara. Dan memberkati setiap jiwa-jiwa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.